That's the problem bagi Indonesia. Negara ini terlalu banyak orang pandai, terlalu banyak orang yang sebenarnya mampu memimpin, tetapi persoalannya proses politik kita memang sudah dibajak oleh ketua-ketua umum partai politik. Itu persoalannya Sobat Era sekalian ya. Sekali lagi apa yang disampaikan Dr. Tiva itu patut direnungkan. Jangan-jangan ada masalah, something happen dengan anak satu ini. Aktivis media sosial ya, kerap memberikan komentar-komentar yang kritis dan tajam terhadap pemerintahan, Dr. Tifauza Tiasuman. Nah, yang dikomentari Dr. Tiva adalah soal Gibran Raka Buming Raka ya, yang terkenal dengan Mr. Fufu Fafa atau Foam Spring ya. Jadi organisasi sepak bola namanya FIFA ya. Apalagi ya, mengadakan pertandingan jadi organisasi sepak bola namanya FIFA mengadakan pertandingan lomba siskamling. Nggak nyambung ya. Akun Gibran namanya Fufu Fafa, belum habis Fufu Fafa muncul Foam Spring. Oh, bisa juga itu, jangan gitu. Organisasi sepak bola namanya FIFA ya. Jajaran pengurusnya tuan dan nyonya ya, begitu. Akun Gibran namanya Fufu Fafa, Foam Spring akun secondnya, kan keduanya ya, second kedua. Ya saudara sekalian, saya rupanya aneh juga saya pakai baju begini ya. saya ini aneh kan. Jadi saudara sekalian ya, coba kita bacakan apa yang dituliskan atau dikomentari oleh Tifauza Tiasuman. Hanya melihat dari bentuk mata, ahli saraf ini minta Gibran Raka Buming tes kejiwaan. Ngeri. Suara.com, ahli saraf Tifauza atau lebih dikenal dengan Dr. Tiva kembali menyinggung Gibran Raka Buming Raka. Kali ini ia menyarankan anak sulung Presiden Joko Widodo itu untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Saran tersebut dilontarkan Dr. Tiva melalui sebuah cuitan di akun X-nya Dr. Tiva pada Jumat 20 September 2024. Sambil mengunggah tangkap layar artikel berita warganet iseng transfer GoPay ke nomor HP akun Fufafa, muncul nama Gibran Raka Buming. Dr. Tiva menyoroti bentuk mata kakak Kaisang Pangarep. Dalam artikelnya terpampang foto Gibran Raka Buming Raka memakai kaos putih sedang memegang kertas bertuliskan Ojo Ngeyel. Calon wakil presiden terpilih Indonesia itu memasang ekspresi santai dengan sedikit senyum tersungging di wajahnya. Namun Dr. Tiva malah mengaku takut dengan bentuk mata suami selfie Ananda yang terkesan melotot. Kemudian, sebagai dokter saya paling ngeri dengan mata anak ini. Bukan soal julingnya, tapi ini mata yang pemiliknya harus dites kejiwaan katanya. Dokter yang berpraktik di RSUD Haji Badarudin Kasim itu juga meminta calon presiden terpilih Prabowo untuk menjauh dari wakilnya itu. Setelah tanggal 10 Oktober, Pak Prabowo fix harus benar-benar menjauh pungkasnya. Maksudnya setelah tanggal 20 Oktober mungkin dok ya. Warganet pun penasaran mengapa Dr. Tiva menyarankan Gibran Raka Buming memeriksakan kejiwaannya. Serius, tapi aku beneran bertanya-tanya, itu matanya emang kenapa ya, tanya seorang warganet. Oh gitu ya, menyangkut psikis ternyata, kirain kayak yang dibilang selama ini efek nyabu, curiga warganet lain.
Coba dok jelasin kenapa dengan matanya saya jadi kepo, tanya warga net lainnya penasaran. Ya sahabat sekalian, coba lihat, kita lihat coba perhatikan betul ya senyumnya Gibran Rakabuming Raka. Oke, coba kita lihat ya. Ya, kalau kita lihat sobat era sekalian memang agak gimana itu kalau kita lihat Gibran Rakabuming Raka ya. Coba kita putar waktu dia pertama kali. Tahu ada nggak videonya yang pertama kali yang dia dikenalkan oleh Presiden Jokowi ya, yang katanya senang lihat Gibran gitu ya. Dan kemudian dia bilang kalian menganggap saya anak haram karena nggak ikut kampanye. Coba lihat saya ini sibuk dan lain sebagainya. Nanti contoh, soalnya operator di depan saya ganti, jadi butuh waktu dia untuk nyari. Nanti kalau dapat langsung dikasih ya. Jadi ada juga pernyataan dari dari Antoni Budiawan yang mengatakan bahwa tidak pantas ya Gibran dilantik sebagai presiden ya, sebagai wakil presiden. Ada juga pernyataan dari Antoni Budiawan seperti itu ya. Gibran tidak layak dan tidak boleh dilantik menjadi wakil presiden. Coba kita bacakan apa alasan Antoni Budiawan mengatakan hal itu ya. Oke, coba kita bacakan agak cepat sedikit ya. Republik Merdeka putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka tidak layak dilantik sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto jika terbukti melakukan perbuatan tercela. Hal ini terkait dengan dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus akun Kaskus Fufu Fapa yang diketahui mengeluarkan berbagai hujatan dan ejekan yang bertentangan dengan norma agama, susila dan adat. Hal itu disampaikan oleh Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS Antoni Budiawan yang merujuk pada pasal 7 AUD 1945 yang di dalamnya mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum termasuk perbuatan tercela. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 169 huruf J Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Kalau benar pemilik akun Fufu Fafa tersebut adalah Gibran dan hujatan postingan Fufu Fafa sudah berlangsung sejak lama, maka Gibran tidak layak dan tidak boleh dilantik sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto, kata Antoni. Dugaan keterkaitan Gibran dengan akun Fufu Fafa muncul setelah sejumlah netizen mengungkap jejak digital yang menunjukkan afiliasi akun tersebut dan Gibran. Akun tersebut diketahui kerap menghujat sejumlah tokoh termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan sudah aktif sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Antoni menekankan pentingnya penyelidikan mendalam oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR untuk mencari kebenaran terkait masalah ini. Maka MPR tidak boleh melantik Gibran sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, ujarnya. Publik kini menuntut kejelasan atas kasus ini dan menurut Antoni, Gibran tidak boleh dilantik sebagai wakil presiden sebelum ada fakta yang jelas mengenai keterlibatannya dengan akun Fufu Fafa. Ya, sahabat era sekalian, itu pendapat ya. Dan saya tiga terakhir ini mengamini pendapat tersebut ya, setelah bertemu dengan tokoh-tokoh, dengan Mahfud MD, dengan Eros Jarod, dengan Antoni Budiawan, Said Didu, Lukas Luarso, kemudian juga Andi Sahrani, kemudian juga Petrus Celestinus, Erik S. Paat ya, dan Bambang Harimurti, karena alasannya kuat juga. Kenapa kita harus menunggu proses impeachment kalau seandainya from the beginning kita tahu bahwa dia tidak layak menjadi atau diangkat atau dilantik sebagai calon wakil presiden. Jadi itu adalah sebuah jalan ekstra konstitusional ya untuk memastikan bahwa presiden itu tidak hanya elektabilitas saja, apalagi kalau kita bicara hasil pemilu yang meragukan, tapi juga etikabilitas dan intelektualitas sebagaimana yang pernah disinggung oleh Rocky Gerung. Jadi kalau kita cuma disodorkan elektabilitas, mungkin orang itu terpilih karena bansos, karena gentong babi. Tapi etikabilitasnya tidak ada ya.
kemampuan beretikanya tidak ada, dan kemudian intelektualitasnya juga tidak ada untuk memenuhi syarat sebagai orang nomor 2. That's the problem bagi Indonesia. Negara ini terlalu banyak orang pandai, terlalu banyak orang yang sebenarnya mampu memimpin, tetapi persoalannya proses politik kita memang sudah dibajak oleh ketua-ketua umum partai politik. Itu persoalannya Sobat Era sekalian ya. Sekali lagi apa yang disampaikan Dr. Tiva itu patut direnungkan. Jangan-jangan ada masalah, something happen dengan anak satu ini. Oke, coba kita lihat video yang pernah tayang mengenai ketika Gibran ditampilkan ke publik saat periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi 2014. Sudah kelihatan tuh bagaimana anak satu ini agak congkak orangnya ya. Coba kelihatan congkak dan tidak matang ya. Oke. Pada seneng tuh lihat kamu. Lihat Gibran seneng semua. Hah? Ya tiap hari kerja terus. Pengangguran ngapain ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di apa itu? Di salah satu media itu saya dikatain apa? Anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Nggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa? Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Pagi sampai pagi, lo bener ini anak saya ini pagi sampai pagi kerjanya. Oke, sekian. Sama Ayu sama kita. Ya, sahabat sekalian, kita bayangkan ya. Dulu karena kita masih bulan madu dengan Presiden Jokowi, sehingga memaklumi sosok Gibran Rakabuming yang dari awal sudah rodok aneh-aneh ya. Rambutnya jabrik, kemudian senyumnya bagaimana gitu, matanya gimana gitu ya. Dan kemudian juga komentarnya sendiri entah antara songong, sombong dan lain sebagainya nggak jelas ya. Padahal kan tinggal menjawab media dengan santai saja sesungguhnya. Tetapi ya tadi soal etikabilitas dan intelektualitas ya. Jadi kemampuan beretika dan memiliki narasi itu yang kemudian agak berat kalau menghadapi insan media ya. Kalau orang punya etikabilitas dan intelektualitas ya mudah sekali menghadapi media tersebut. Tapi orang seperti Gibran menjadi sulit ketika kemudian dia harus memerankan dirinya yang barangkali masih bermasalah dengan etikabilitas dan intelektualitasnya. Itu Sobat Era sekalian. Desak tes urin Gibran harus disaksikan banyak masyarakat biar nggak ada tipu-tipu. Keren cadas Bang Era, emang harus diperiksa kejiwaan Fufu Papa. Ya, ada pakai P ini. Trending terbesar Fufu Fafa. Udah cabol, doyan pornografi, jago menghina orang, bapaknya tukang ngibul dan menghalalkan segala cara supaya dia bisa menang. Kurang apa lagi coba, keren. Luar biasa ya. Tes urin dan rambutnya Gibran. Resiko sangat besar bagi bangsa ini jika bakal capres-cawapres yang tak memenuhi syarat tetap dilantik. Tim yang memeriksa capres wajib menjawab ini dengan jujur. Jadi Sobat Era sekalian, ini flashback sedikit. Untuk Pilpres 2024 ini sebenarnya IDI agak mengeluh, Ikatan Dokter Indonesia. Kenapa? Mereka tidak dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani itu. Itu yang kemudian mereka merasa gimana gitu. Jadi ini sendiri semacam ya seperti konspirasi. Padahal sebelumnya yang namanya IDI dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan calon presiden. Nah kali ini tidak dilibatkan. Itu yang saya dengar informasi terakhirnya ya. Dilihat dari sorot matanya Gibran sedikit kelihatan orangnya tidak cerdas. Orang cerdas bisa dibaca dari kelopak sorot mata tajam dan tidaknya. Ya. Matanya seperti pecandu narkoba. Kasihan negeri ini punya calon wakil presiden yang muda tak punya kredibilitas dan tak layak demi negeri ini. Jangan dilantik. Di kantor wali kota Solo yang Gibran benahi malah mainan anak-anak. Mestinya buku-buku yang Gibran baca. Jadi di kantor wali kota Solo Gibran kerjaannya main-mainan anak-anak, digaji cuman main-mainan. Waktu tes kesehatan di RSPAD kan sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Sekarang dipertanyakan harusnya di cross check ke tim dokter RSPAD. Kalian kayak nggak ngerti aja. Apa sih yang tidak bisa diintervensi Mulyono bro?
Bang Refli tolong kejar Kominfo untuk membuktikan akun Fufu Fafa. Kalau nggak berani membuka segera proses hukum. Ngapain kita kejar? Kalau dia dikejar dia nanti tambah cari korban baru ya. Nggak usah kejar Kominfo. Ini kita rely on sama netizen aja. Pembuktian netizen itu more than enough. Karena mereka nggak punya kepentingan. Beda sama Kominfo, kepentingannya adalah untuk melindungi. Jadi kan beda ya. Kemudian bukan karena nggak tahu malu lagi satu keluarga tersebut, tapi karena yakin kalau mereka diulik-ulik yang terseret bukan mereka aja, namun beberapa gerbong termasuk produser, sutradara dan kru-krunya ya. Dan one thing for sure, Refli Harun pasti nggak masuk di dalamnya. Lihat matanya terkadang seperti habis make sesuatu. Itu livernya juga rusak. Mata sama dengan liver sama dengan unsur kayu. Sarapnya sudah banyak yang mengkeret. Piye Arab mimpin negara kita tercinta. Untuk berjuang kebenaran ini tidak cukup para ahli saja. Di seputar Balai Kota Solo pasti sudah banyak yang merekam kelainan Samsul jika memang ada. Contohnya wali kota dan staf yang lain harus bersaksi. Tes urin coba pasti positif. Saya lama hidup di terminal dan pasar, matanya itu seperti orang yang selalu isap sabu. Yang ada apa dengan dia? Ya ada apa dengan dia? Kok mainan isinya ruang wali kota? Setidaknya map atau jas program dan berkas lainnya. Gibran gak perlu dilantik, penjarakan dia penista agama dan lain-lain. Dani dulu dipenjara karena bapaknya. Biasa main-mainakin karet. Lemahnya negeri ini karena oposisinya lemah dan banyak yang sudah tersandra, mau dikata apa lagi ya. Etika Samsul menjadi bukti nyata keberhasilan revolusi mental. Baca Dekadensi Moral, Lurah Mulyono yang berkuasa selama hampir 1 dekade di negeri Konoha, Fufu Fafa. Ya saudara sekalian, itu tentu satu perspektif ya. Kita tidak mengatakan bahwa perspektif itu pasti benar, tapi ada baiknya juga. Saran Dokter Tifa ya, diperiksa lagi kejiwaannya Fufu Fafa ini. Masa kita memaksakan melantik orang yang tidak memenuhi syarat ya kan? Jadi sobat era sekalian, memang menjadi pertanyaan tata negara. Kalau presiden itu tidak lagi memenuhi syarat sebelum dia dilantik, presiden terpilih, apakah dia dilantik atau tidak? This is the question, ya, the constitutional question. Begitu, dan karena itu ya harus ekstra konstitusional jawabnya. Tidak bisa hanya mengikuti hukum-hukum yang ada. Karena hukum yang ada tidak mengatur. Kan hukum yang ada itu dibuat dengan asumsi bahwa setelah dia menang, dia memenuhi segala syarat. Tetapi masalahnya dalam masa penungguan, dalam masa tunggu seperti ini, tiba-tiba ada kasus Fufu Fafa. Nah kasus inilah yang kemudian menjadi pertanyaan apakah dia harus dilantik dulu. Awalnya kalau kita pakai hukum tata negara normal ya harus dilantik, baru di-impeach. Tetapi kan tata negara ini ada juga tata negara darurat, ada juga ekstra konstitusional. Karena itu tata negara ini sangat bergantung pada politik, konstelasi politik. Jadi kalau misalnya gugatan yang menginginkan Gibran tidak dilantik itu besar, ya bisa jadi kemudian secara ekstra konstitusional Gibran tidak dilantik. Dan kalau Gibran dilantik, one thing for sure saya katakan senang tuh orang-orang sebenarnya. Ketua-ketua umum partai yang merasa dihinakan ketika harus membela Prabowo Gibran. Kalau bela Prabowo mungkin mereka oke lah senior ya, jenderal, legend, kemudian juga punya kemampuan ya, pendidikan luar negeri. Ini Fufu Fafa yang kagak jelas pendidikannya, etikabilitasnya dan intelektualitasnya.